Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Irawan, mahasiswa Universitas Gunadarma dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan video pembelajaran tentang human relation. Oke. Definisi human relation. Human relation yaitu studi tentang hubungan antar manusia dan membantu bagaimana cara interaksi yang efektif. Proses multidisiplin yang digunakan dalam mempromosikan dan melindungi kesehatan fisik dan mental manusia tanpa kekerasan dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menetapkan dan meraih tujuan hidup yang bebas dari kesewenang-wenangan. Dengan mempelajari human relation, maka kita akan mempelajari keterampilan yang membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional serta dapat berkontribusi pada organisasi. Definisi human relation. Secara kebahasaan, kata human berarti manusia, sedangkan kata humanis berarti bersifat manusia. Kata humanis berarti peramah, orang yang penyayang, peri kemanusiaan. Dalam Kamus Internasional Populer, humanis berarti ajaran atau paham kemanusiaan, menganggap manusia-manusia lain mempunyai nilai, kepentingan-kepentingan, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama sebagai layaknya manusia. Sedangkan kata relation berarti hubungan. Dari pengertian tersebut, bahwa human relation adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau dengan sekelompok orang yang berlangsung secara manusiawi. Human relation tidak sekedar untuk memperhatikan manusia, tetapi membuat sekelompok manusia untuk bergairah, menyadari akan tujuan kelompoknya, menampakkan kerjasama yang didasari atas unsur-unsur antara lain sebagai berikut. A. Komunikasi yang efektif. B. Rasa tanggung jawab yang tinggi. C. Menyadari adanya kepemimpinan dalam anggota kelompok itu, baik secara formal maupun informal. D. Menyadari adanya peran dan tanggung jawab sebagai anggota. Secara umum, human relation mencakup semua jenis interaksi, termasuk konflik, kerjasama, dan hubungan kelompok. Human relation dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan 1. Keterampilan kognitif, 2. Keterampilan hubungan, 3. Keterampilan pribadi. Tindakan atau perilaku yang mempengaruhi seluruh kinerja organisasi. 1. Eksternal faktor seperti manajer, 2. Internal faktor seperti kepemimpinan, 3. Faktor pekerjanya seperti adopsi teknologi baru, 4. Manajer, gaya kepemimpinan. Manfaat mempelajari human relation. 1. Menjadi individu yang kuat dan tidak sombong. 2. Sederhana, tidak malu-malu serta tidak terlalu menonjolkan diri. 3. Mempertimbangkan orang lain tanpa melupakan diri sendiri serta kebutuhan organisasi. 4. Mendengarkan sambil memberikan komentar. Dengan mempelajari human relation, maka 1. Membantu membangun hubungan yang positif dan mengatasi masalah pribadi. 2. Mengembangkan strategi peningkatan karir dan pribadi serta kompetensi sosial. Dan ketiga, memperoleh keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain serta mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah yang potensial. Oke. Materi selanjutnya yaitu komunikasi dalam human relation. Human relation bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Human relation juga sangat diperlukan dalam lingkungan kerja, mulai dari tingkat top manajemen sampai pada tenaga pelaksanaan. Ya, hubungan yang terjadi pada setiap level pada perusahaan. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Jadi komunikasi itu adalah proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada penerima.
Pesan itu dapat berupa hasil pemikiran atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap, atau tingkah laku si penerima pesan. Dalam sebuah perusahaan, human relation merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan, dan bawahan dengan bawahan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepuasan dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Dengan kemampuan human relation yang baik, seorang pimpinan akan dapat memecahkan masalah pada karyawannya. Sedangkan komunikasi merupakan alat perantaranya. Komunikasi penting bagi manusia, sebab tanpa komunikasi tidak akan terjadi interaksi dan tidak ada saling tukar pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi adalah kunci yang dapat membangun tim yang kuat dan mendorong kinerja yang lebih baik. Pentingnya keterampilan komunikasi yang baik perlu ditekankan dalam program pelatihan. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam human relation, diantaranya adalah 1. Membantu membangun tim. 2. Menghindari kesalahpahaman. Fungsi komunikasi dalam human relation yang pertama yaitu untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Komunikasi efektif. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. 2. Pesan yang disampaikan oleh pengirim pendapat disetujui oleh penerima dan tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Dan yang terakhir, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Komunikasi formal. FND 2005 bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis pemenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruksif. Ciri saluran komunikasi formal menurut Shibutani dalam Black and Haroldsen 2005 yaitu saluran komunikasi berfungsi dengan standar bagi semua laporan yang datang dari berbagai sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. Komunikasi informal. DeVito 2011 menyatakan komunikasi informal sebagai komunikasi yang disetujui secara sosial yang orientasinya tidak pada organisasi tetapi lebih secara individual. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial, persahabatan kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, atau rumor. Komunikasi verbal. Purwanto 2006 menyatakan bahwa komunikasi verbal merupakan penyampaian komunikasi dengan menyusun kata-kata ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal ditandai dengan ciri sebagai berikut. 1. Disampaikan secara lisan atau tulisan. 2. Proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. 3. Kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Kav Floyd 2009 mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai setiap perilaku dan karakteristik yang mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. Karakteristik nonverbal yaitu komunikasi nonverbal berlangsung dengan cepat. Komunikasi nonverbal dapat membantu atau menggantikan komunikasi verbal. Nonverbal komunikasi bersifat universal. Komunikasi nonverbal membingungkan dan kontekstual. Komunikasi nonverbal dapat disengaja dan tidak disengaja. Yang selanjutnya itu masih komunikasi dalam human relation, tapi isinya membahas tentang tipe komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu kinetik.
Studi tentang gerakan tubuh termasuk postur tubuh. Komponen kinetik. 1. Gestur tubuh. 2. Gerakan kepala. 3. Kontak mata. 4. Ekspresi wajah. Yang kedua yaitu haptik. Haptik yaitu 1. Pertama, indera perasa atau sentuhan. 2. Hal ini berhubungan dengan perilaku menyentuh yang mengirimkan makna selama berinteraksi. Sentuhan bekerja pada berbagai tingkat dan termasuk di dalamnya profesional, fungsional, sosial, sopan, santun, persahabatan, kehangatan, dan cinta intim. 3. Yaitu penampilan fisik. Setiap manusia di dunia tidak dapat menentukan bagaimana bentuk fisik dilahirkan. Manusia memiliki ciri khas atau bentuk fisik yang berbeda-beda. Terkadang, dalam berkomunikasi kita melakukan judgement terhadap perilaku atau apapun orang lain berdasarkan penampilan fisik yang dimilikinya. Yang keempat yaitu artefak. Objek personal yang digunakan untuk memberitahukan identitas dan kepribadian lingkungan kita. Contohnya, pakaian dan barang yang digunakan. Apa tanda bahwa orang tersebut sebagai dokter atau suster, tentara, atau mahasiswa? Apa tanda yang menunjukkan bahwa sebuah rumah adalah milik seniman? Mainan apa yang diberikan pada anak laki-laki dan perempuan? Yang kelima yaitu faktor lingkungan. Adalah tata letak yang mempengaruhi apa yang kita rasakan atau lalui. Contoh, 1. Arsitektur warna, desain ruangan, suara, bau, dan pencahayaan. Kedua, cahaya temaram, romantik, ruang gelap, depresi. Ketiga, bau makanan membuat kita lapar. Apa beda makanan di restoran cepat saji dan mahal? Kenapa membangun rumah ada yang percaya feng shui? Lalu yang keenam yaitu proxemic, jarak personal. Rujuk pada jarak dan bagaimana kita menggunakannya. Jarak memberitahukan status. Contohnya, bagaimana posisi kita ketika ingin mendekati seorang yang baru dikenal, pasangan marah, atau sedang malas berbicara dengan orang tertentu. Bagaimana harus menyapa atasan Anda. Yang keenam yaitu Sronemic. Bagaimana kita mempersepsikan dan menggunakan waktu untuk mendefinisikan identitas dan interaksi. Contohnya, orang-orang penting dengan status yang lebih tinggi dapat membuat orang lain menunggu. Orang dengan status lebih rendah diarahkan tepat waktu. Materi selanjutnya yaitu Communication Style and Self-Esteem. Understanding your communication style. Gaya komunikasi yang dimiliki oleh setiap individu pasti berbeda-beda. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Cara atau gaya komunikasi terkadang menjadi lebih penting dari konten komunikasi tersebut. Banyak orang memahami konten dengan baik, tetapi pesan komunikasi yang tidak sampai atau tidak diterima karena ketidakmampuan dalam menyampaikan pesan tersebut. Gaya komunikasi menurut Tubbs and Moss. 1. The controlling style. 2. The equalitarian style. 3. The structuring style. 4. The dynamic style. 5. The relinquishing style. Dan ke-6 the withdrawal style. The controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. The equalitarian style. Aspek penting dari gaya ini adalah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal, lisan maupun tulisan yang bersifat dua arah, two-way traffic of communication. The structuring style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal, lisan maupun tulisan guna memanfaatkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. The dynamic style. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Gaya komunikasi ini sering dipakai oleh juru kampanye ataupun supervisor. The relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran dan pendapat atau gagasan orang lain.
daripada keinginan untuk memberi perintah. Meskipun mengirim pesan mempunyai hak untuk memerintah atau mengontrol. The withdrawal style. Gaya komunikasi ini dapat mengakibatkan melemahnya tindakan komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya komunikasi ini dengan orang lain karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang, Xavier 2005, yaitu 1. Kondisi fisik, 2. Peran, 3. Konteks histori, 4. Kronologi, 5. Bahasa, 6. Hubungan, dan terakhir atau ketujuh yaitu kendala. Self-esteem atau harga diri. Chaplin dalam Subowo dan Martiarini 2009 menyatakan harga diri adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap, interaksi, penghargaan, dan penerimaan orang lain terhadap individu. Lehner dan Spanier dalam Gouffron dan Krishnawati 2010 berpendapat bahwa harga diri adalah tingkat penilaian yang positif atau negatif yang dihubungkan dengan konsep diri seseorang. Pembentukan harga diri. Derajat dalam Gouffron 2010 menyebutkan bahwa harga diri sudah terbentuk pada masa keanak-anakan sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya. Proses selanjutnya, harga diri dibentuk melalui perlakuan yang diterima individu dari orang lingkungannya, seperti dimanja dan diperhatikan orang tua dan orang lain. Dengan demikian, harga diri bukan merupakan faktor yang bersifat bawaan, melainkan faktor yang dapat dipelajari dan terbentuknya sepanjang pengalaman individu. Coppersmith mengungkapkan 4 aspek pembentukan self-esteem. 1. Kekuatan individu atau power. 2. Keberartian individu. 3. Kebijakan individu. 4. Keberhasilan individu. Kekuatan atau power dalam arti kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol perilaku orang lain. Kemampuan ini ditandai oleh adanya pengakuan dari rasa hormat yang diterima oleh individu dari orang lain dan besarannya sumbangan dari pikiran atau pendapat dan kebenarannya. Lalu yang kedua, keberartian, signifikan. Adanya kepedulian, perhatian, dan kasih sayang yang diterima oleh individu dari orang lain. Keberartian ini ditandai dengan kehangatan, responsif, minat, dan menyukai individu apa adanya atau keberartian diri. Ketiga yaitu kebajikan individu atau virtu, yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan, norma, dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat dan agama. Selanjutnya yaitu keberhasilan individu atau kompetensi. Keberhasilan dalam arti sukses dan mampu memenuhi tuntutan profesi ditandai oleh keberhasilan individu dalam mengerjakan bermacam-macam tugas atau pekerjaan dengan baik dan bervariasi untuk tiap level dan kelompok tertentu. Karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem tinggi. Brandon dalam Gouffron 2010 mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki harga diri tinggi yaitu A. Mampu menanggulangi kesengsaraan dan kemalangan hidup, lebih tabah dan ulet, lebih mampu melawan suatu kekalahan, kegagalan, dan keputusasaan. B. Cenderung berambisi. C. Memiliki kemungkinan untuk lebih kreatif dalam pekerjaan dan sebagai sarana untuk menjadi lebih berhasil. Brandon 1999 6-7 manfaat dari dimiliki self-esteem yang tinggi. 1. Individu akan semakin kuat dalam menghadapi penderitaan hidup, semakin tabah dan semakin tahan dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, serta tidak mudah menyerah dan putus asa. 2. Individu semakin kreatif dalam bekerja. 3. Individu akan memiliki harapan yang besar dalam membangun hubungan yang baik dan konstruktif. Karakteristik seorang yang memiliki self-esteem rendah. 1. Orang yang memiliki self-esteem rendah cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. 2. Tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya. 3. Cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang dimilikinya. Akibat memiliki self-esteem rendah yaitu 1.
mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah terjangkit depresi. 2. Dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan sosial. 3. Dapat merusak secara serius akademik dan penampilan kerja. Selanjutnya yaitu karakter, integritas, dan moral. Karakter adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal yang dapat dijadikan pendidikan karakter. 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah bijaksana. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi, kedamaian dan kesatuan. 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter. 1. Pendidikan. 2. Keluarga. 3. Lingkungan. Proses pembentukan karakter. 1. Pengenalan. Pada masa awal anak-anak dikenalkan pada hal-hal positif yang ada pada keluarga dan lingkungan. 2. Pemahaman. Memberikan pengarahan atau pengertian tentang perbuatan baik yang sudah kita kenalkan. 3. Penerapan. Setelah paham tentang perbuatan baik yang diajarkan, kemudian memberikan kesempatan untuk menerapkan perbuatan baik tersebut. 4. Pengulangan atau pembiasaan. Melakukan hal baik secara berulang agar terbiasa melakukan hal baik tersebut. 5. Pembudayaan, yaitu adanya peran serta masyarakat untuk mendukung terciptanya pembentukan karakter baik yang telah diterapkan. Penerapan hukuman jika tidak ikut pembudayaan tersebut akan memunculkan motivasi untuk peran serta dalam pembudayaan karakter yang baik dan positif. Integritas. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin integer, yang berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Bila integritas pribadi lemah atau bocor dalam karakter pribadi, maka dapat dipastikan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, ketekunan, kerajinan, keberanian, keterus-terangan, kepercayaan, kesetiaan, kearifan, dan profesionalisme pasti tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Fungsi integritas yaitu 1. Kognitif Fungsi integritas yaitu cognitive function of integrity, meliputi kecerdasan moral dan self-insight. Sedangkan self-insight itu sendiri meliputi self-knowledge dan self-reflection. Berarti integritas berfungsi memelihara moral atau akhlak seseorang yang kemudian mendorong dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua yaitu affective function of integrity, meliputi consequence dan self-regard. Dalam konteks ini, integritas berfungsi memelihara nurani seseorang agar tetap baik sebagai seorang makhluk, agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan. Sebab secara biologis manusia dan hewan sama-sama memiliki hepar atau hati, tetapi hewan tidak memiliki kalbu, sesuatu yang ada di diri setiap manusia. Tujuan integritas yaitu 1. Integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. 2. Integritas melahirkan kepercayaan. 3. Integritas dapat melahirkan prestasi. Ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas. 1. Selalu menepati janji. 2. Taat asal tidak plan. 3. Komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab. 4. Satu kata, satu perbuatan. 5. Jujur dan terbuka. Moral. Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Moral dibagi menjadi dua, yaitu moral murni dan moral terapan.
Moral murni yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejauhan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Moral terapan yaitu moral yang didapat dari ajaran berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Faktor yang mempengaruhi moralitas: 1. Modeling, 2. Situasional, 3. Lingkungan, 4. Diri. Unethic framework and ethical choice. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup, dan hidup adalah moralitas. Unsur-unsur pokok dalam etika: 1. Kebebasan. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Kebebasan dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial, kebebasan yang diterima dari orang lain bersifat heteronom, dan kebebasan eksistensial, kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri bersifat otonom. 2. Tanggung jawab. 3. Hati nurani. Etika manajemen. Keputusan manajemen dan kegiatan organisasi yang berdasarkan pada nilai-nilai atau standar moral yang dianggap baik dan luhur dalam lingkungannya dan masyarakat. Perilaku etis terjadi bila manajer dan karyawan mengikuti prinsip dan nilai-nilai yang disepakati. Etika dalam organisasi atau etika manajemen perhatiannya meliputi 3 hal, yaitu: 1. Hubungan organisasi atau perusahaan dengan karyawan. 2. Hubungan karyawan dengan organisasi. 3. Hubungan organisasi dengan pihak luar. Yang terakhir yaitu membantu orang lain mengubah sikap mereka. Mengubah sikap orang lain. 2 teknik ampuh dapat membantu Anda menarik orang ke arah yang Anda inginkan. 1. Ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut. Jika Anda ingin orang mengubah sikap seseorang, kenali perilaku yang mewakili sikap buruk tersebut dan ubah kondisi yang mendahului perilaku serta pertimbangan situasi yang ada, seperti kondisi di bawah ini. Seorang karyawan baru di toko retail mengalami masalah dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Manajer membutuhkannya di bagian penjualan secepat mungkin. Jadi dia terburu-buru melalui prosedur pelatihan kerja tanpa meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Sekarang dia menemukan ada banyak pertanyaan pelanggan yang tidak bisa dia jawab, dan dia kesulitan mengoperasikan mesin kasir yang terkomputerisasi. Dia ingin berhenti dan sikap negatifnya mempengaruhi kinerja pekerjaannya dan cara dia menangani pelanggannya. 2. Ubah konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Cara lain untuk membantu orang lain mengubah sikap mereka adalah dengan mengubah apa yang terjadi setelah mereka menunjukkan perilaku yang Anda coba ubah. Aturan sederhana berlaku: ketika sebuah pengalaman diikuti oleh konsekuensi positif, orang tersebut cenderung mengulangi perilaku tersebut. Ketika sebuah pengalaman diikuti oleh konsekuensi negatif, orang tersebut kemungkinan besar akan menghentikan perilakunya. Bagaimana organisasi atau perusahaan meningkatkan sikap karyawan? 1. Meningkatkan basic interpersonal skill. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespons secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Keterampilan interpersonal mencakup bagaimana diri kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespons manusia atau orang lain. Cara meningkatkan interpersonal skill pada diri kita: 1. Smile atau senyum. 2. Jadilah apresiatif. 3. Perhatikan orang lain. 4. Melatih mendengarkan secara aktif. 5. Bawalah kebersamaan. Dan 6. Tangani konflik. Kedua yaitu motivasi diri. Motivasi itu merupakan penyemangat yang bisa datang dari diri sendiri maupun orang lain. Motivasi yang besar maka akan mendorong seseorang untuk terus bertindak untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan. Sayangnya, banyak orang yang justru gagal untuk meraih cita-cita akibat motivasi yang kian hilang.
Kiat meningkatkan motivasi diri, yaitu 1. Melawan rasa takut dan ragu. 2. Bergaul dengan orang yang memiliki motivasi diri. 3. Selalu berpikir positif. 4. Ingat kembali pada tujuan utama. 3. Keterbukaan untuk berubah. Di era informasi, tantangan terbesar bagi banyak pekerja adalah menyesuaikan diri dengan laju perubahan yang semakin cepat. Beberapa penolakan terhadap perubahan adalah normal, hanya karena hal itu dapat mengubah rutinitas harian Anda. Namun, Anda akan mendapat masalah jika memiliki 3 sikap berikut. 1. Keras kepala. 2. Arogansi. 3. Tidak fleksibel. 4. Team spirit. Kelima, kesadaran kesehatan. Keenam, kejujuran. Itu aja materi yang bisa saya jelaskan selama video ini berjalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.